Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Junatakia dan di sebelah saya ada Bintang Karisma dan di sebelah saya juga ada Syafid Karoma. Ngomong-ngomong tentang kuliah nih, sekarang kuliah kalian nih kayak mana sih? Kalau aku sih jujur aja sih memang banyak banyak tugas sih, cuman aman lah. Kalau kamu gimana, Kang? Kalau aku sih lebih banyak tugas juga. Cuma ada nih yang lumayan sulit lah, tugas separiklan. Tugasnya itu ini tentang haki. Haki. Haki itu bukannya hak cipta kan? Iya, Iya, kita. kita ada. Cuman kalau haki sendiri itu apa sih? Kalian ada yang tahu nggak sih? Maksudnya pengertiannya gitu loh. Kalau aku kurang tahu sih. Kalau kamu gimana deh? Mungkin aku tahu dikit ya. Kalau haki itu ternyata ada kepanjangannya, yaitu hak kekayaan intelektual. Ternyata di haki itu ada tiga hak. Hak cipta, hak paten, sama hak merek. Nah itu kan ada 3 tuh. Iya. Nah masing-masing tuh kamu tahu nggak sih? Kayak hak cipta tuh apa, hak paten tuh apa, hak merek tuh apa? Oh, Pengertiannya gitu. Iya. Oh, pengertiannya. Kalau yang pertama ya hak cipta itu. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Ternyata hak cipta ini udah ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oh. Itu. Kalau hak paten gimana? Kalau hak paten ini dia kayak miliki ide, tapi sebelum dari ide itu belum ada yang milikin. Jadi dia bisa milikin haknya untuk gadang sama antara ide-idenya itu, kayak produknya gitu loh. Contohnya itu kayak jam kan dulu belum ada yang punya tuh. Nah, si penemunya itu bisa jadi dia punya hak untuk tidak ada yang menirunya. Jadi dia hak itu saya yang buat. Nah, seperti itu sih. Karena belum ada yang nemuin ya, dia Iya. duluan gitu ya. Kalau hak merek tuh gimana tuh? Kalau hak merek tuh contohnya nih kayak ada kan ini ada air galon, Aqua sama Aquades. Nah, itu tuh harus ada hak mereknya. Jadi antara Aqua sama Aquades tuh jangan sama, takutnya nanti kan ada kesamaan jadi itu apa? Konflik gitu ya? Konflik gitu. Iya, gitu. Jadi dia harus punya hak merek. Kalau perbedaannya kamu tau nggak sih? Kamu tau nggak sih Tang, kalau perbedaannya? Kalau perbedaan aku kurang tahu sih. Kamu tahu? Kamu gimana tahu? Tahu sih. Untuk perbedaannya ini pertama ada di tujuannya. Kalau tujuan dari hak cipta adalah menentukan siapa yang berhak mendapat keuntungan dari ciptaannya. Hal ini tentu saja dilakukan oleh pencipta. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten diberikan kepada seseorang atau sekelompok inventor. Inventor ini maksudnya orang yang memiliki idenya, ide yang hak idenya untuk yang belum ada, ya belum milikin produknya lah, yang belum ada yang punya gitu lah. Jadi tujuannya itu untuk menjaga agar hasil invensi, hasil idenya itu, ide produknya itu tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Selanjutnya ada tujuan hak merek. Nah, hak merek ini menghindari adanya pihak lain yang mengikuti mereknya. Jadi misalnya yang tadi kayak Squade sama Aqua tuh, mereknya jangan sama. Takutnya nanti ada perselisihan gitu. Makanya diciptakan tuh hak merek ya. Iya. Kalau ini sih, aku mau nanya juga, yang berhak itu dalam hak itu siapa sih? Yang mempunyai kewenangan gitu. Nah, yang berhak ini bisa orang yang miliki ciptaannya itu, contohnya kayak dia punya lagu, UMKM, dia punya ciptaannya, dia misalnya dia itu apa, mengimpor barang, memamerkan, dia itu harus punya hak ciptanya. Ya lukisan gitu ya. Iya, lukisan gitu. Terus kalau yang di hak paten deh, yang berat di hak paten. Kalau dalam hal paten, produknya dia tuh membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, dapat dipegang oleh seorang inventor yang berposisi sebagai pemilik paten.
Selain itu, bisa didapatkan juga dari seorang pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Hak tersebut terdaftar dalam daftar umum paten. Itu berarti ini ya hak paten ya. Iya. Kalau hak merek nih, hak merek siapa ya yang Kalau berhak? kalau merek kayaknya aku agak pernah lihat sih di TV gitu. Ada info. Jadi kalau yang berhak dalam hak merek itu kayak seseorang ini kayak nemuin mereknya itu terlebih dahulu. Misalnya nih kayak aku mau buat rokok. Nah, aku ini mau buat nama rokoknya itu Pitboro. Nah, itu jadi itu misalnya aku nemuin duluan. Nah, itu aku bisa daftarin itu. Baru kalau misalnya ada orang yang yang ingin ngakuin juga, itu bisa benar asal dia ada bukti duluan kalau dia itu nemuin merek tersebut. Nah, itu sih. Nah, ngomongin hak nih, hak itu kan pasti nggak luput dari kayak entah itu pembajakan, plagiarisme gitu kan. Nah, bentuk-bentuknya apa aja sih kalau dalam pembajakan itu? Oh, aku tahu itu. Kalau bentuk pembajakan ya, ada bentuk pembajakan itu dalam penjiplakan karya tulis lah. Nah, itu dalam bidang kuliah ini sangat banyak yang penjiplakan gitu. Seperti misalnya ada tugas akhir nih. Itu ada tugas akhir cutting nih. Dia tuh sudah pernah tugas akhir misalnya. Nah, baru itu kita mau copy paste tuh. Nah, itu nggak boleh itu, gara-gara kan kayak dia sudah capek baru pasti kita tinggal copy paste aja sih. Baru ada juga penjiplakan pembajakan software. Nah, itu misalnya itu kayak game gitu ya. Misalnya nih kalau di HP ku ya, itu kan misalnya aku mau download game Minecraft nih. Kalian tau nggak Minecraft? Tahu. Game Nah, lama itu kan. Iya. Ya, itu kalau mau di-download kan, kalau mau di-download di Play Store itu kan harus bayar kan. Iya. Nah, tapi ada pihak ketiga yang membuat di web itu menjadi gratis. Nah, itu membuat pihak Minecraft sangat rugi itu. Iya sih. Iya sih, bener. Jadi itu itu termasuk dalam pembajakan software. Nah, baru ada juga pembajakan hak cipta lagu. Itu paling sering sih ya kan. Iya, lagu. Kalau lagu ya. Nah, itu misalnya nih, seseorang ini kayak nyiptain lagu kan, dia ada karya lagunya lah. Nah, baru itu kayak ada pihak ketiga yang nyiptakan di web atau di mana lah itu buat tempat download lagu. Jadi kayak misalnya kita bisa download lagu dari web gitu. Nah, itu nggak boleh. Sekarang kan banyak tempat disediakan tempat lagu kita bisa dengarkan secara gratis. Mulai dari kayak Spotify, Joox, YouTube Musik. Nah, kalau kalian tuh dengarinnya lewat mana itu? Kalau aku sih biasa di YouTube Musik sih. Premium aku kalau aku. Kalau aku sih di YouTube sih guys. Premium deh itu. Udah premium aduh. Iklan berarti masih banyak iklan. Iya sih. Oh ya, aku juga pernah denger sih. Kayak apa ya? Aku pernah denger ya. Piranti ya, Piranti. Piranti itu apa sih? Katanya sih tuh ada keuntungannya. Oh, Piranti. Jadi itu tuh kayak ada keuntungannya dari kita nggunain barang yang asli gitulah. Misalnya kita kayak misalnya kayak tadi tuh Minecraft tuh. Kalau kita download lewat App Store, itu tuh pasti kayak lebih terjamin kan, kayak oh ini dari App Store-nya langsung. Nah, beda kalau kita download dari pihak ketiga kayak dari web gitu. Bisa ini kayak virus gitu ya. Nah, ya betul. Pasti ada kayak virusnya. Kadang bisa juga di HP tersebut jadi kayak nge-lag gitu, jadi kayak nge-hang. Karena ada data-data yang nggak harusnya masuk di HP kan. Ya, iya betul. Iya sih, bener sih. Terus apa lagi tuh? Tahu nggak sih kayak lebih detailnya gitu? Oh, baru ini juga kayak proses instalasinya itu kayak lebih gampang lah. Nggak sesulit di web. Kalau di web kan kita harus cari lagi di web mana. Iya sih. Gitu sih. Kalau kita penggunaan bawa dari App Store-nya itu ya. App Store-nya langsung kan kita tinggal download aja langsung. Lebih simpel kan. Iya. Biasanya juga kalau dari kayak pihak ketiga tuh kayak muncul iklan gitu Nah, kan. ya, Kita jadi betul. kayak masuk di Ya. web lain gitu kan. Jadi lebih ribet lah. Mm-mm. Kalau biasanya sih kan saya pengguna iPhone ya, jadi itu di iPhone tuh kalau download aplikasi bajakan itu sedikit sulit sih ya. Mungkin pengguna Android gimana kalau gitu? Di Android tuh sebenarnya sih kalau dibilang sih lebih gampang. Cuman emang dampaknya tuh kerasa sih, kayak jadi lebih nge-lag. Jadi kayak ya HP tuh jadi nggak nyaman lah. Jadi kalau aku sendiri sih lebih kayak lebih cari aman aja sih. Jadi mending di aplikasi yang bener-bener legal aja. Oh, walaupun bayar mahal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting aman lah. Jadi kita sama-sama enak kan. Terus tuh kalau misalnya kayak kan tadi kamu bilang kan kayak sampai lag gitu kan. Iya. Nah itu kalau sampai error tuh itu
itu kita kan bisa hubungin customer ya, ke customer service kan. Oh, itu kita bisa hubung customer service. Asal kita download dari aplikasinya langsung, jangan dari pihak ketiga. Nah, itu baru bisa. Sama juga update-nya ya lebih anu kan. Iya. Jadi kalau mau langsung update kan langsung aja. Nah kan apa biasanya kan muncul kan notif gitu kan. Udah langsung update aja. Terus ribet-ribet lagi sih, itu sih keuntungannya. Iya, keuntungannya kalau kita dari aplikasi legal ya, Iya. atau dari pihak legal. Nah, tadi kan kita ngomongin haki nih. Gimana sih cara bisa apa namanya? Daftarinnya gitu ya. Oh ya, cara daftarin hakinya itu gimana sih? Isi aku juga sebenarnya pengen cari tahu. Cuman gimana ya? Kamu tahu nggak sih Rik, kalau cara daftar kita tuh mendaftarkan misalnya kita punya barang nih atau kita punya produk. Iya. Kita ini pengen daftarin tuh di Haki supaya itu produk itu jadi punya kita gitu. Kalau aku sih tadi cuma tahu pengertian aja, tapi belum tahu caranya itu loh. Kamu tahu nggak Fit, caranya kayak mana? Ntar aku cari deh ya. Biar kita sama-sama tahu juga kan. Iya. Soalnya aku juga lumayan penasaran sih gimana sih cara mendaftarkan haki setelah tadi kita dengar penjelasannya dari Arif ya. Kan. Oh, ini aku dapet nih. Kalau dari hak cipta ya, Iya. sekarang sih lebih mudah sih. Kita cuma butuh masuk ke situs. Jadi kita nggak perlu datang ke tempatnya langsung. Oh. Jadi kayak kita tuh dari rumah ini udah bisa kita daftarinya. Jadi itu kita pertama masuk dulu ke situs e-hakcipta.dgip.go.id. Nah, setelah itu kita tinggal registrasi tuh buat untuk dapetin username sama passwordnya. Setelah kita dapat username dan password, kita tinggal login ke username yang sudah dikasih. Kita unduh aja kita upload. Jadi kita kasih tahu nih apa sih produk kita, apa sih yang mau kita jadikan hak cipta gitu. Nah, setelah itu kita melakukan pembayaran. Setelah pembayaran tuh kita dapatkan kode pembayaran kan pasti. Nah, sambil kita menunggu tuh nanti tuh sampai kayak kita tuh didaftarkan gitu, kayak kita tuh di approve gitu produk kita. Nah, nanti tuh kita bakal dapat sertifikat itu yang jadi kayak bukti nih kalau produk itu punya kita. Gitu sih kalau hak cipta. Kalau hak paten Kalau hak paten tuh ada juga nggak sih cara daftarnya? Atau cuma cipta doang? ada sih kayaknya. Bentar. Nah, ini ada nih. Kalau hak paten tuh dia kalau tadi kan langsung dari web nih. Nah, kalau ini kita datang, kita minta permohonan pendaftaran, lalu kita ngisi formulir, kurang lebih sama sih kayak tadi. Cuman kalau ini kita agak ribet sih. Jadi kita harus masukin judul, latar belakang, kayak apa sih yang kita buat gitu kan, apa produk kita, terus tuh kita uraikan juga secara singkat maupun secara lengkap, mau tuh gambarnya lagi. Terus tuh kita uraikan juga nih gambar kita nih apa sih yang kita mau jadikan hak milik. Nah, setelah itu kita klaim. Kita tuh ibaratnya kayak supaya meyakinkan gitu loh, meyakinkan supaya itu jadi punya kita. Sama setelah itu sama sih kita melakukan pemeriksaan administratif lagi. Nah, kalau sudah lengkap nanti itu bakal ada pengumumannya. Pengumuman tuh kurang lebih itu sekitar 6 bulan setelah kita mendaftar. Ya, 6 bulan. Nah, setelah itu kita deh baca dulu ya. Ya. Nah, setelah masa pengumuman berakhir tuh kan paling lama tuh bisa sampai 36 bulan dari tanggal kita itu memasukkan berkas itu kan. Ya. Sampai itu kita dapat permohonan. Nah, dalam kurung waktu yang lama itu sekitar 36 bulan tuh kita bakal dapat pemeriksaan lagi tuh, pemeriksaan substansi yang diajukan. Terus tuh setelah itu mereka tuh memutuskan apakah ditolak atau diberi paten. Nah, kalau ditolak kita bisa ngasih banding. Itu jika ditolak. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau mengajukan banding kan, kita kan pasti kan memberikan kayak permohonan lagi nih. Iya. Nah, itu kita bisa lewat online tuh. Kita tinggal masuk ke sama kayak tadi sih. Dari awal ini tadi ya? Iya, cuma ya kurang lebih sama lah. Kita registrasi dulu di akun paten.dgip.go.id.
lalu kita buat permohonan, kita unggah data lagi, ya sama sih kurang lebih, kita isi formulir lagi, pembayaran lagi gitu sih. Setelah itu nanti kita bakal diproses. Nah itu kalau diterima enggaknya tuh tergantung dari Haki. ya, tergantung dari yang punya wewenang sana gitu sih. Terus kalau hak merek tuh ada juga nggak sih pendaftarannya? Hak merek, hak merek kamu bisa nggak sih jelasin tentang hak merek? Kurang tahu sih aku, mungkin bisa dicari lagi sih. Oke, ada ya. Ini supaya kita lengkap aja kan, jadi Iya, kita iya. tahu semua gitu, Ya betul betul. buat pengetahuan juga kan. Nah ini nih, kalau hak merek kita tuh mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Nah setelah kita mengajukan permohonan, itu akan ada pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Nah kalau ada persyaratan yang belum lengkap, dimohon untuk segera dilengkapi. Itu dikasih waktu sekitar 2 bulan sampai ya 2 bulan atau lebih lah dari kita mengajukan permohonan itu. Nanti dalam waktu paling lama 30 hari kalau misalnya kita sudah ngasih kelengkapannya, itu bisa, itu gimana ya, Tatar ya, kalau dihitung dari 30 hari itu masih ada lagi pemeriksaan substansif. Nah itu paling lama tuh bisa sekitar 9 bulan itu. Nanti dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerima surat pemberitahuan pemeriksaan substansif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan kepada Ditjen Haki yang menetapkan keputusan tentang penolakan, nah itu kita juga bisa menyampaikan permohonan lagi. Jadi kayak kita tuh kayak sama sih kayak tadi, kayak kita mengajukan permohonan lagi, terus kita bisa ngajuin tuh dari kita yang ditolak itu sekitar 10 hari. Nanti kalau permohonan itu diterima, nah itu akan kalau misalnya diterima, kita akan dikasih atau diterbitkan sertifikat merek kepada si pemohon gitu. Itu sih yang aku tahu tentang ya kurang lebih haki ini sih. Kita kan ngomongin haki nih. Dari kalian ada nggak sih pengen ngeluarin paten apa gitu atau mau ngeluarin produk apa gitu? Mungkin dari satu dulu. Wah, aku apa ya? Mungkin kalau kedepannya aku punya kayak mungkin lukisan gitu kan. Kalau aku iseng-iseng doang kayak lukis, ya nggak tahu itu bagus apa enggak kan? Ya kita juga pengen lah kayak mengapresiasi diri kan. Kita setelah kita mungkin kita jenuh, capek, kita gambar-gambar, lukis-lukis, jadi kita pengen lah, kayak pengen sih kalau aku lukisan sih. Berarti Sapit ini ada bakat lukis kah atau gimana? Enggak, bukan, sebenarnya bukan bakat sih, kayak cuma Sudah hobi gitu ya? ya udah hobi sih, enggak sih, kayak cuma buat melampiasin kayak waktu Kesibukan, luang aja ya, kesibukan. salah kesibukan gitu kan, mungkin jenuh, karena kan kita kan jenuh juga Ya kan, betul betul. jadi ya paling lukis doang sih. Berarti kalau lukis tuh kalau misalkan kita mau lukis, berarti kita daftarnya tuh di hak cipta berarti ya? Iya, jadi kita ya lukisan itu juga termasuk hak kan, jadi kayak produk, bisa jadi produk juga, jadi Iya. tuh kita punya hak di lukisan itu gitu sih. Nah, kan tadi kita sudah dengar Sapit dia mau pengen lukisan kan. Kalau dari Arif gimana, apa sih yang pengen dipatenkan atau apa gitu? Mungkin kalau dari saya sih mungkin ada ide-ide yang menarik sih. Ya. Ide kayak pembuatan kayak robot yang bisa mengangkut sampah di laut gitu. Oh. Atau juga nih kayak kaligrafi gitu kan, Ya, Bisa kan? Bisa. kamu kan, apalagi kamu kan kalau secara agama nih Iya, ya lebih paling paham paling kan. ya paling ahli lah di antara kita. Alhamdulillah kalau kayak gitulah. Jadi kan siapa tahu nih kayak lagi kaligrafi deh, ternyata bagus kan, mungkin menurut kamu nih kayak ya udah biasa, tapi kan nggak tahu nih orang lain nih ngeliatnya, mungkin kayak mereka terkesan kayak ih bagus banget nih. Nah itu kan kalau kita nggak daftarin di Haki, itu bisa-bisa mereka kayak ngambil ide dari kamu gitu kan. Iya. Jadi lebih baik itu kita coba aja, kayak kita buat hak cipta dari sesuatu yang kita buat sendiri gitu sih. Oke deh, gitu aja sih kayaknya. Iya.
thank you banget loh udah luangin waktu buat kita sharing-sharing gini kan. Jarang juga kan kita Ngobrol-ngobrol Ya, gini. kayak gini kan. oke deh. Oke, segitu aja mungkin ya Ya. podcast yang kita bawain buat kali ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.